Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Jangan cerewet, terus jalan. Jalan kemana? Terus saja, mengikuti lorong ini. Lebih baik kembali saja. Aku takut nanti setan itu marah. Kalau dia marah, taringnya keluar, kita bisa diterkamnya. Kalau kau takut, silahkan keluar. Dan jangan ganggu aku. Tapi kita akan jalan kemana lagi? Nanti lorong ini berputar-putar. Dan kita bisa tersesat, tidak bisa keluar lagi. Nah, aku melihat sekilas ada cahaya di sebelah sana. Ayo, kita jalan cepat. Wah, kau nekat sekali. Baiklah, tapi kalau nanti... Sudah, jangan banyak omong. Jalan. Pangeran Jayakusuma agak gugup juga melihat semangat dan tekad Kesuari yang tak bisa diredakan. Wanita itu terus saja mendorongnya berjalan menyusuri lorong goa. Pangeran Jayakusuma sudah benar-benar kehilangan akal untuk bisa mengelabui wanita itu. Tapi ketika mereka sudah tiba di depan ruangan Retno Marlangen, dia berusaha sekali lagi. Ayo, kita keluar saja. Goa ini semakin menyeramkan. Aku melihat ada cahaya pelita yang sangat lemah memancar dari dalam ruangan ini. Barangkali bukan cahaya pelita. Barangkali cahaya mata iblis perempuan yang terkenal buas dan galak itu. Aku takut. Sebaiknya kita keluar saja. Tidak, aku akan memasuk ruangan ini. Aku tidak mau. Bagaimana kalau nanti iblis itu marah? Kau yang harus mendorong lempengan batu itu. Nanti kalau iblis itu marah, biar kau yang lebih dulu diterkam. Tidak, aku tidak mau. Ayo, dorong pintu batu itu. Cepat. Aku takut. Aku tidak mau diterkam iblis jahat itu. Aku tidak mau. Atau kau mau pedangku ini yang menerkam lehermu? Ayo. Juga galak. Ayo cepat, kerjakan. Dorong lempengan batu itu. Cepat kataku. Baiklah. Berat sekali. Kau tidak bersungguh-sungguh. Kau belum mengerahkan seluruh kekuatanmu. Aku tahu itu. Ayo minggir. Biar aku yang akan mendorong. Iya. Begitu lempengan batu bergeser, maka nampaklah di atas pembaringan seorang gadis sedang terlentang tak berdaya. Hati Pangeran Jayakusuma menjerit melihat penderitaan bibinya. Sementara Kesuari mendekati Retno Marlangen sambil terus menggenggam pedangnya. Oh, inikah hantu yang kau maksudkan itu? Barangkali. Dalam sinar temaram cahaya pelita di sudut ruangan itu, aku bisa mengenali hantu yang membuatmu takut setengah mati. Bukankah kau Retno Marlangen, murid dan pewaris ilmu Empu Kapakisan yang terkenal itu? Nah, sekarang lihatlah aku. Bukalah matamu lebar-lebar dan tataplah aku, hai murid Kapakisan. Aku Kesuari, adik seperguruan Durgampi. Tentu kau sudah bisa menduga untuk maksud apa aku datang kemari, bukan? Baru pertama kali ini aku melihatmu. Tapi aku sudah bisa menduga maksud kedatanganmu. Bukankah
Kau ingin membuat perhitungan dengan guruku? Sayang sekali, beliau sudah tiada. Itu tidak menjadi soal. Bukankah masih ada muridnya? Bukankah Retno Marlangen yang terkenal sakti masih ada? Ayo, bangunlah Retno Marlangen. Hadapilah aku, Keswari. Sayang sekali, Keswari. Kau datang tidak tepat pada waktunya. Hei, ada apa kau ini? Dia muntah darah. Jadi kau sekarang ini terluka. Nah, kalau begitu kebetulan sekali. Tentu pekerjaanku akan menjadi lebih ringan. Karena sekarang aku hanya akan menghadapi seekor singa betina yang terluka. Tapi tentu saja aku tidak akan buru-buru membunuhmu. Apa maksudmu, Keswari? Dengar, Retno Marlangen. Semula tujuanku datang kemari memang untuk membunuhmu. Tapi hal itu bisa kubatalkan. Dengan syarat, jika kau mau menunjukkan padaku di mana kitab Witaradia tersimpan. Keswari, janganlah kau kecewa. Aku tidak akan menukar kitab itu dengan apapun juga, termasuk nyawaku sendiri. Apakah hal itu sudah kau pikirkan masak-masak? Sebab ketahuilah, kalau kau menolak tawaran ini, aku akan memperlihatkan padamu bagaimana cara membunuh seorang gadis dengan sebuah ramuan racun. Lihat. Racun ini, kalau sampai masuk melalui pembuluh darah seseorang, dia tidak langsung mematikan orang tersebut. Pertama kali, racun ini akan menimbulkan rasa panas dan gatal-gatal. Kau tidak akan mampu bertahan dengan pakaianmu. Kau akan melepaskan satu persatu pakaianmu itu sambil terus menggaruk seluruh tubuhmu. Nah, selanjutnya kau akan kejang, akan mati dalam keadaan yang sangat hina, telanjang. Nah, lihat sebatang jarum di tanganku nih, Retno Marlangen. Hanya dengan sekali sentakan, jarum ini akan menancap di salah satu pembuluh darahmu. Kemudian racun yang terkandung dalam jarum ini akan ikut mengalir bersama aliran darahmu. Mula-mula kau akan merasa gatal di bagian yang terkena langsung tusukan jarum ini. Rasa gatal itu lalu akan merembet kemana-mana dengan disertai rasa panas. Dan setelah itu, kau akan menanggalkan pakaianmu satu persatu seperti orang gila. Nah, selanjutnya sudah bisa dibayangkan nasibmu. Nasib murid kesayangan Empu Kepakisan, pewaris ilmu kepakisan yang ternama, dan juga putri cantik Sang Prabu Brawijaya. Bagaimana, anak manis? Apakah kau masih menolak persyaratan yang kuminta? Kalau kau serahkan kitab Witaradia, kau bukan hanya akan mati oleh racunku ini, tapi bahkan aku akan mengobati luka-lukamu. Bukankah niatku cukup baik? Aku memang sayang pada nyawaku, Keswari. Nah, itu bagus. Itu pertanda kau masih mampu berpikir wajar. Tapi aku lebih mementingkan amanat dari guruku. Amanat apa? Aku tidak diperbolehkan menyerahkan kitab Witaradia kepada siapapun. Kitab itu hanya menjadi hak para murid Kapakisan. Jadi bagaimana? Terserah apa yang akan kau lakukan terhadapku, Keswari. Aku tidak berani mengkhianati amanat guruku. Aku harus menjunjung tinggi setiap perintahnya. Bagus. Kau memang murid teladan, murid jempolan. Pantas kau menjadi kesayangan Empu Kepakisan itu. Tapi pikirlah sekali lagi barang sejenak tentang bahaya racun ini. Kalau sampai jari-jari tanganku ini menyentak, maka sebatang jarum akan melesat ke pangkal leher atau di bagian dadamu. Dan tak seorang pun sanggup mengusahakan obatnya. Jadi kau masih nekat bertahan? Baiklah. Tunggu. Mau apa kau bocah gendeng? Aku punya usul. Usul apa?
bagaimana kalau hantu itu tidak usah kita bunuh? Dia bukan hantu. Dia seorang gadis yang sangat cantik, putri seorang raja besar, yang kini nasibnya berada di tangan Keswari. Tapi orang-orang menganggap dia hantu. Maka menurut pendapatku, ada hukuman yang jauh lebih sesuai untuknya. Kau mau tahu? Mari, kubisikkan ke telingamu hukuman yang kumaksudkan itu. Awas, kau jangan main-main ya. Kesini, agak dekat lagi. Awas kalau kau kurang ajar lagi. Rupanya kau takut aku mencium pipimu yang montok itu ya? Lakukan kalau kau berani. Kalau kau ingin tulang-tulangmu rontok, lakukan ayo. Mana ada yang berani pada Keswari? Ayo cepat, apa yang akan kau bisikkan? Keswari tanpa rasa curiga segera bergerak mendekati Pangeran Jayakusuma. Pipinya didekatkan ke arah mulut pangeran muda itu. Pangeran Jayakusuma pura-pura mau membisikkan sesuatu ke telinga Keswari. Tapi mendadak, Retno Marlangen terkejut melihat Keswari roboh tak jauh dari pembaringannya. Ayo, Bi, kita lari, Bi. Mumpung wanita jahat ini tak berdaya lagi. Aku berhasil mengelabuninya dan menutup jalan darahnya. Sepertinya kau sudah mengenalnya, Jayakusuma. Aku bertemu di jalan. Aku sudah berusaha mencegahnya agar jangan kemari. Tapi dia memang keras kepala. Dia dendam. Karena dulu, dia dan kakak seperguruannya yang bernama Durgampi pernah dikalahkan guru dalam suatu pertarungan. Karena itu, Bi, ayo kita segera lari. Menurut berita yang kudengar, dia datang bersama kakak seperguruannya itu. Kalau kita tidak segera lari, kita tidak menggunakan kesempatan ini, akan celaka, Bi. Aku takut Durgampi menyusul kemari. Iya, baiklah. Tapi tubuhku masih sangat lemah, Jayakusuma. Aku akan menggendong Bibi. Tapi bukankah Bibi sudah tidak marah lagi padaku? Tidak, Jayakusuma. Aku sudah tidak marah lagi padamu. Jadi, aku boleh menggendong Bibi? Ya, terserah kau. Aku terluka. Aku sakit. Badanku sangat lemah. Tapi, kalau kita mau lari, sebaiknya jangan lupa membawa kitab Vitaradia dan pedang pencakumara. Itu soal mudah, Bi. Yang penting, kita berusaha menyelamatkan diri. Nah, mari, Bi. Dengan susah payah, Pangeran Jayakusuma mendukung Retno Marlangen menyusuri lorong goa. Tak lama kemudian, sebuah bayangan berkelebat. Seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap dengan sehelai jubah merah menyelubungi pundaknya sudah berada di depan Keswari. Laki-laki berkepala gundul itu membungkuk. Matanya yang agak merah melotot ke arah Keswari yang masih terlentang tak berdaya. Rupanya aku terlambat. Keswari sudah sampai lebih dulu. Dan rupanya usaha Keswari merebut kitab Vitaradia kurang lancar. Tubuhnya kaku dan matanya terbuka, tapi seperti menatap kekosongan. Tentu ini pekerjaan orang yang punya kepandaian lumayan. Dia berhasil menetak jalan darah Keswari. Dan itu bukan hal yang mudah. Apakah Retno Marlangen yang melakukannya? Baiklah. Akan kubangunkan dia dari keadaan tidak sadarnya. Hei, Keswari, bangun. Kau adik seperguruan Durgampi. Tak pantas tidur di sarang musuh seperti ini. Ayo bangun. Kakang Durgampi. Apa yang terjadi, Keswari? Mana itu Retno Marlangen? Dan bagaimana dengan kitab Vitaradia? Gadis itu terluka. Entah siapa yang melukainya. Sebenarnya aku sudah berhasil memojokkannya untuk menyerahkan buku itu. Tapi pemuda itu rupanya sekutunya. Pemuda siapa yang kau maksud? Nanti saja aku jelaskan, Kakang Durgampi. Sekarang mari kita kejar mereka. Kita cari. Aku yakin mereka masih berada dalam lingkungan gua ini. Kita berhenti dulu, Bi. Aku lelah sekali. Biarkan aku berdiri saja, Jayakusuma. Apakah tidak ada jalan lain untuk bisa keluar dari gua ini, Bi? Tidak ada. Satu-satunya jalan keluar hanyalah pintu masuk ke dalam gua ini. Kalau begitu, kita harus kembali, Bi.
Kita harus menuju pintu keluar. Tidak, Jayakusuma. Kita di sini saja. Berbahaya, Bib. Bagaimana kalau nanti ternyata Durgampi menyusul? Bukankah kita tidak ingin mati konyol di sini? Kita tidak akan mati konyol. Kita akan mati secara kesatria. Lihat, di sebelah itu adalah kamar penyimpanan Abu Eyang Kapakisan, guru kita. Karena itu, kukira tempat ini adalah tempat yang paling terhormat untuk mempertahankan harga diri kita. Harga diri dan nama baik perguruan Kapakisan. Maaf, Bi. Aku kurang sependapat dengan Bibi. Dalam keadaan luka seperti ini, Bibi dan aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kalau kau tidak sependapat dengan aku, kau boleh pergi, Jayakusuma. Pergilah, keluarlah. Carilah keselamatan untuk dirimu sendiri. Tapi biarkanlah aku mati secara kesatria di sini. Mati sebagai murid Eyang Kapakisan yang punya nama besar dan harum di seluruh Majapahit. Jangan, Bibi. Bibi jangan nekat. Kita masih bisa menyelamatkan diri. Aku tidak butuh menyelamatkan diri. Aku bukan murid pengecut. Kita bukannya pengecut, Bi. Kita hanya memilih jalan yang lebih baik, yang lebih bijaksana untuk masa depan kita, untuk masa depan perguruan Kapakisan sendiri. Bi, aku mendengar langkah-langkah berat orang menuju kemari. Ayo, Bi, cepat, kita lari. Diam kau, Jayakusuma. Kalau kau takut, minggirlah. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Rupanya kalian bersembunyi di sini, ya? Tikus-tikus kecil yang malang. Jangan harap sekarang kalian bisa meloloskan diri dari cengkeraman tanganku. Dan kau bocah edan, jangan harap sekarang bisa mengelabui Keswari. Agaknya kau sekutu iblis perempuan itu, ya? Hei, murid Kapakisan. Aku tidak akan berpanjang lebar. Serahkan kitab Pitaradia padaku sekarang juga. Kalau kalian ingin kuberi hidup. Hidupku bukan kepunyaanmu, Durgampi. Dan soal kitab Pitaradia adalah soal harga diri dan martabat sebuah perguruan. Jadi mana mungkin aku menyerahkannya pada kalian? Aku membutuhkan kitab itu. Kitab Pitaradia ditulis oleh tangan-tangan manusia yang berbudi luhur. Bagaimana mungkin kalian mampu mencernakannya? Sedangkan pekerjaan kalian hanya membuat onar dan kacau dunia. Setan belang. Kau yang sudah dalam keadaan luka separah itu masih juga berani merendahkan kami. Kau akan menyesal nanti. Kita mulai saja dengan jalan kekerasan, Kakang Durgampi. Apa gunanya berbincang-bincang dengan mereka? Baik, Keswari. Jadi kalian masih membantah. Kalian masih ingin mengukui kitab itu. Kalian sudah tidak sayang nyawa. Ayo, Keswari. Kita beri mereka pelajaran yang berharga. Awas, Bi! Cabut pedangmu, Jayakusuma. Mari kita pertahankan nama baik Eyang Kapakisan dengan pedang Pancasumara. Retno Marlangen yang dalam keadaan luka parah ternyata masih bisa melayani Durgampi dengan sisa-sisa kemampuan. Tapi keadaan itu hanya bisa dipertahankan dalam 3 jurus saja. Memasuki jurus keempat, Retno Marlangen mulai terdesak. Sambil sekali waktu terpatuk melontarkan darah kental, gadis itu membakarkan pedangnya ke arah lawan. Sementara itu, Pangeran Jayakusuma sibuk melayani Keswari dengan segala kelincahannya. Tiba-tiba Durgampi mendengus keras, melompat mundur, kemudian secara mendadak melancarkan serangan beruntun. Retno Marlangen terkejut. Demikian pula Pangeran Jayakusuma. Pada saat pedang Durgampi sudah terangkat tinggi ke udara, mendadak Bi, kita terjeblos ke dalam ruangan rahasia. Iya. Waktu punggungku menyentuh batu yang agak menjorok, tiba-tiba lantai terbuka dan aku melayang ke bawah bersamamu, Jayakusuma. Ruangan apa ini, Bi? Gelap sekali. Sepertinya ruangan rahasia di bawah permukaan goa. Aku tidak tahu. Eyang Kapakisan tidak pernah menceritakan tentang kegunaan ruangan ini. Sejak kecil aku berada di goa ini. Tapi baru sekarang aku memasuki ruangan rahasia ini. Itu pun tidak disengaja. Kalau begitu,
Mari kita periksa, Bi. Kita harus tahu apakah ruangan ini mempunyai pintu keluar ataukah tidak. Ke barat. Mereka lolos. Mereka mempunyai pintu rahasia, Kakang. Oh ya, ini pintunya. Sudahlah, Kakang. Tak ada gunanya. Pintu itu terlalu kuat. Agaknya terbuat dari batu hitam yang kerasnya melebihi baja. Sudah berapa kali kuhantam, tidak bergerak sedikit pun. Bahkan tidak tergores sedikit pun. Luar biasa kuatnya pintu rahasia ini. Aku menyesal. Kita gagal. Ya, Kakang. Aku pun menyesal. Makanan empuk tinggal mencaplok. Tapi pada saat lidah kita sudah terjulur, makanan itu mendadak lenyap begitu saja. Sial. Aku akan melampiaskan kekesalanku ini. Kau lihat, Keswari. Kamar itu bukankah mempunyai ciri-ciri khusus yang bisa kita kenali? Ciri-ciri apa? Pasti kamar itu merupakan tempat penyimpanan abu empu kepakisan. Ya, pasti. Pasti. Nah, untuk melampiaskan kekesalan kita, marilah kita obrak-abrik saja kamar itu. Dendam kita tidak terlampiaskan melalui orangnya. Nah, pada apunya pun jadilah. Ayo, Keswari, kita hancurkan kamar ini. Iya. Jaya Kusuma, celaka. Mereka kesal dan agaknya mereka melampiaskannya dengan merusak kamar penyimpanan Abu Eyang Kapakisan. Iya, agaknya memang begitu, Bi. Mereka itu orang-orang biadab. Aku tidak bisa membiarkan mereka berbuat semena-mena terhadap Abu Guru kita. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini, Jaya Kusuma. Sudah, Bi. Kita harus bersabar. Dalam keadaan seperti ini, kita harus mengalah. Tapi bukan berarti kita kalah. Suatu saat kita akan membuat perhitungan dengan orang-orang biadab itu. Maafkan aku, Eyang. Maafkan muridmu ini. Muridmu, Retno Marlangan, terpaksa membiarkan perbuatan orang-orang terkutuk itu. Maafkan aku, Eyang. Maafkan aku, Eyang. Bi? Tahan, Bi. Tahan. Aku pusing sekali. Kepalaku seperti tertindih benda berat. Bi. Pandanganku menjadi kuning semuanya. Bi. Bibi. Pingsan lagi. Aku harus bagaimana? Tempat ini gelap sekali. Tak ada cahaya seberkas pun. Aku harus bagaimana? Aku harus menemukan tempat yang kering untuk membaringkan tubuh Bibi. Kasihan Bibi. Dalam keadaan terluka, dia masih harus menderita tekanan batin. Aku melihat ada seberkas sinar yang amat lemah. Mudah-mudahan itu bisa merupakan jalan keluar. Hei, suara apa itu? Wah, semakin menyeramkan saja suasana dalam gua ini. Tapi aku harus menyelamatkan Bibi. Gua ini berputar-putar. Aku menjadi bingung. Kita ikuti saja lorong ini. Kita bisa masuk. Tentu kita bisa pula keluar. Kita jangan keluar dulu, Keswari. Aku masih penasaran. Aku masih belum puas. Kau belum bisa menemukan tempat persembunyian mereka. Aku yakin pintu rahasia itu menuju ke suatu tempat di dalam gua ini. Kita sudah merangkak cukup jauh dari tempat penyimpanan abu empu Kapakisan itu, Kakang. Wah, benar dugaanku. Kita menemui jalan buntu, Keswari. Lihat, di depan kita terdapat lempengan batu yang menutup lorong ini. Lalu bagaimana, Kakang? Kita kembali saja. Tunggu. Ada apa, Kakang? Kakang mendengar apa? Waktu telingaku kutempelkan erat-erat ke lempengan batu itu,
Sepertinya aku mendengar suara gemuruh. Suara gemuruh? Ya, Mungkin air terjun? ya mungkin. Sepertinya suara air. Tapi lemah sekali. Barangkali di balik dinding batu ini terdapat jurang yang sangat dalam. Kakang, Ah, batu ini tidak terlalu rapat ke dinding goa. Barangkali bisa kita geser. kalau begitu, kita coba saja. Jaya Kusuma. Di mana kita sekarang, Jaya Kusuma? Aku mendengar suara gemuruh air di kejauhan. Kita masih berada dalam lingkungan gua Kapakisan, Bi. Apa benar yang kudengar suara gemuruh air? Benar, Bi. Kita sekarang ini berada di tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Jaya Kusuma, aku kedinginan. Apa, Bi? Dingin? Kalau begitu, Bibi boleh mengenakan kain ini. Biarlah untuk sementara aku bertelanjang dada. Pakailah, Bi. Kau baik sekali. Terima kasih, Jaya Kusuma. Sekarang lebih hangat. Kusuma, apakah kau sayang padaku? Apa maksud Bibi? Bukankah pertanyaan ini cukup jelas? Iya, tentu, Bibi. Tentu aku sayang pada Bibi Retno Marlangun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.